Kenapa nih anak kita pulangin? Ya, Kita juga harus laporan dong ke, kalau di sini bilangnya Radok Kantor Pusyo, Kementerian Tenaga Kerja di sini. Kenapa nih anak kita pulangin, alasannya apa? Kesalahannya apa sampai di mana? Ataupun misalnya kita udah nggak mau nih sama anak ini, udah nggak kepake tempat gue. Nah nanti dari ada pihak OTIT namanya, dia akan mencarikan jalan supaya nih anak bisa kerja di tempat lain. sama. Itu basic dari Itu basic di negara mana sama aja loh. Jadi kita nggak bisa bilang negara ini beda sama negara. Iya, ada beberapa peraturan yang beda. Tetapi dalam urusan tenaga asing, urusan basic kayak begitu udah pasti ada. Iya, karena kan di proposalnya diajukan ke negara penempatan. Ya, jadi basicnya sama, guys. Basicnya sama, nggak bisa sembarangan mulangin orang, ataupun si orangnya pun nggak bisa minta pulang mendadak sembarangan kecuali ada alasan. Iya, mungkin dari teman-teman dari Hongkong ada di sini, Taiwan juga ada. Sebenarnya sama, agensi tidak bisa memulangin PMI, ini fix. Kedua, apalagi pemilik boarding house, lebih tidak mungkin lagi. Yang bisa adalah majikan dengan cara memutus kontrakan kamu. Dan pemutusan kontrak ini ada beberapa sesi. Dia yang diputus kontrakin, atau dia meminta putus kontrak, atau dia genap kontrak, atau dia putus kontrak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Semua sama. Bedanya di Hongkong namanya itu interminate, break contract, sama notice. Sebenarnya sama, ini basic. Basic, jadi banyak yang bilang Hongkong beda bos. Hey, salah. Basicnya di situ. Dia semua tahu, aktivis tahu. Sama kan? Di antarnya misalnya, ini anak berangkatnya atas proyek G2G, negara sama negara, maupun B2B, swasta sama swasta. Peraturan yang tadi itu adalah basic. Jadi selama si anak ada punya kesalahan, tingkatannya sampai mana nih? Dari agennya yang perusahaannya yang udah emoh, terus misalnya perusahaannya udah mau nih, pabriknya udah mau sama nih anak, nih udah nggak mau sama nih anak. Ini kita si pihak agent nih akan carikan pabrik lain. Kita tugas agent juga, cariin pabrik lain, pindahin tempat lain. Nah itu dia. Dia pun 2 kali, 3 kali, ya anak kita bermasalah baru dipulangin. Nah, Gitu loh. kemarin kan Ini apalagi cuma urusan pulang malam. ya, kemarin gue telepon sama si Yuni, ya kan, gue tanyain, jadi alasan mbak ini dipulangin apa sih Yuni? Gak dijawab, gue berudah, karena dia menyalahi aturan boarding house gua. Sedangkan untuk pemulangan PMI atau TKW sudah berkontrak loh, ini hanya 3 di Hongkong. Ya tadi yang 3 itu, dan kalau bisa benar ini di interminate, dia memiliki hak 1 bulan gaji dan 100 US dollar Hongkong untuk transportasi. Ini saja belum diberi. Surat pemutusan kontraknya saja Juni belum tanda tangan. Surat putus kontraknya tidak ada. Bisa dibetulkan agensi seperti ini. Berarti kan dia mau mulai orang secara paksa. Itu agensinya di mana sih, di Indo apa di Hongkong? Itu bisa kena ban dulu dong untuk sementara. Bisa kalau kita lapor ke KJRI. Bisa juga dia dicabut izin usahanya kalau kita melapor ke label. Lapor ke KJRI, kalau mending lapor ke KJRI. Enggak, ini gini ya, anaknya kalau nggak salah yang punya agennya. Iya. Anehnya lagi. Kalau udah hubungan keluarga itu, hubungan keluarga itu memang agak sedikit sulit. Si anak mau nurut apa kata si emaknya. Bukan, anehnya lagi, ini kan anaknya si Thomas yang berhubungan langsung dengan si Rina. Nah, sebenarnya kan dari sudut pandang kita pasti dia agensinya dong, dia masukin ke boarding house, dia ngurus medical, seharusnya dia dong agensi. Apa yang aneh itu, dia menggunakan agensi yang bukan atas nama agensi dia. Jadi dia NP. Nebeng nempel anak. Tumpang proses. Jadi dia menggunakan agensi lain lagi. Di sini kan ada kejanggalan juga. Kenapa harus begini? Apa yang terjadi? Ada masalah apa dengan agensi dia sendiri? Ya, kalau betul bukan dari agensi anaknya, itu agensi lain, berarti anaknya tidak berhak pun memulangi dia. Berhak mulangin. Nah, itu dia, banyak kejanggalan dalam kasus ini. Saya masih menantikan KJRI bertindak. Apa hubungan si Thomas dengan PT yang depannya B ini? Yang kita tahu agensi yang di berdekulak sama dia itu yang depannya D. Tapi sebenarnya yang mencap PK-nya si Rina itu agensinya depannya B. Dan apakah posisi Thomas di dalam agensi B ini? Berarti kan Thomas bukan agensinya. Thomas pun kalau benar bukan agensinya dia, Thomas pun tidak berhak untuk memulanginya. Terima titipan anak. Karena mungkin si yang agensi yang satunya masih belum punya SO kali.
Nah, saya kurang mengerti. Makanya yang pembicaraan yang lebih dalam gini mungkin hanya kamu lah yang mungkin mengerti. Kalau ngomong sama netizennya ini susah. Biasanya agensi kalau belum punya SO atau kontrak dengan beberapa tempat, izinnya itu buat dia kirim langsung tuh susah. Akhirnya mau nggak mau nebeng ke orang. Dan uniknya lagi, kemarin ketika saya cek, ternyata si Lina ini saya belum menemukan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, agensi B ini saya cek di KJRI, sepertinya belum terdaftar. Kenapa? Nggak paham. Ya SO-nya belum turun yang tadi gue bilang. SO-nya belum turun, berarti dia cuma bisa nebeng. Iya, ada Dia banyak dia aneh. nggak punya izin mengirim secara langsung, makanya nebeng proses di tempat orang. Saya cek semuanya. Gimana ceritanya kalau SO belum turun udah bisa kendaliin anak berulang atau gimana? Kalau orang tebengan udah ini loh, udah nggak bisa apa-apa. Nah, mungkin anak-anak di Hongkong bisa menilai sendiri lah bagaimana pandangan kalian. Sekali lagi, kita tidak mengajak kalian untuk membenci siapapun. Saya mengajak kalian berdiskusi dan menurut pendapat masing-masing. Yang saya beberkan adalah fakta yang terjadi. Laporin aja sama KJRI sama BP2MI biar SO-nya nggak ada turun selamanya. Selesai cerita. Sedang saya selidiki, KJRI sampai sekarang kan belum bertindak, ya kan? Nah, anehnya lagi kemarin saya pakai nomornya si Lina, ada yang coba menghubungi nomor hotline dari KJRI, tapi tidak ada respon. Nggak ngerespon. Iya, itu mungkin. Kalau nanti WA ke gue, kronologis cara detailnya kayak gimana, gue bikin suatu buka di YouTube. Gue tagin semua yang di atas. Ya udah, heran loh saya, nggak direspon. Ini kan, si Lina kan punya hak nih, nggak direspon. Maka saya masih wait and see nih, bagaimana tindakan KJRI terkait kasus Lina ini. Apakah ada tindakan? Apakah karena KJRI pernah foto bareng, konten bareng sama si ini, akhirnya tidak mau bertindak? Apa yang terjadi? Bikin surat terbuka nantinya kok buat KJRI. Lo mau bikin sendiri langsung juga nggak apa-apa. Saya wait and see sih. Bentar, gue bikin tempat dulu. Gue wait and see. Kenapa? Saya masih menunggu. KJRI sama Kementerian Tenaga Kerja sama BP2MI itu 3 libatkan. Oke. Kalau BP2MI, Pak Kabadan sudah bilang, saya pasti bantu. Hak Lina harus dikembalikan seluruhnya. Pak Benny dia lebih fokus mendukung Lina. Dia fokus ke Lina. Bahkan yang ngulangin tuh harus bisa kena denda loh kok. Iya. Kalau di Jepang yang mulangnya sembarang kena denda loh. Sama, Hongkong juga sama. Ini basic. Taiwan juga sama. Bayar 3 bulan